Oke, sebagai langkah awal, saya akan membuat sebuah folder dengan nama membership di sini ya. Sebuah folder project di Visual Studio Code. Kalian bisa letakkan ini di mana saja. Jangan lupa nyalakan dulu application server kalian, sehingga nanti bahasa pemrograman berbasis PHP ini bisa dijalankan ya. Nah, kita di sini masih belum akan menggunakan database, tapi kita tetap akan membuat model dan untuk penyimpanannya kita masih akan menggunakan session. Oke, di sini ada membership ya. Saya sudah buat foldernya. Nah, saya akan buat dulu sebuah file ya, sebuah file dengan nama misalnya uh, view member seperti ini ya. Nah, viewMember.php ini apa teman-teman? ViewMember.php ini seperti namanya view, ini akan berbicara tentang tampilan luarnya. Nah, tampilan luarnya ini adalah berbasis HTML ya. Sekarang kita akan coba HTML5. Nah, oke, di sini saya akan menggunakan H1. Coba ini misalnya membership. Kita kasih judul ini membership ya, kita berikan judul membership, di mana kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang mengolah data member, di mana member bisa melakukan registrasi, kita bisa mengubah data member, kemudian kita bisa melakukan penghapusan data dan juga bisa menampilkan data dari seluruh member yang sudah terdaftar. Oke, ini satu halaman dulu. Nah, kita lihat apakah sudah berjalan. Di sini karena saya menggunakan Valet kebetulan ya. Nah, teman-teman bisa menyalakan application server ya. Terus kemudian bisa dipanggil melalui localhost. Nah, di sini karena saya menggunakan Valet, saya bisa memanggil seperti ini membership test. Belum dikenali. Oh ya, karena namanya bukan indeks, jadi saya harus melakukan view member.php nama filenya ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya seperti ini. Nah, sekarang untuk mempercantik tampilannya, saya akan menggunakan Bootstrap. Nah, ini halaman Bootstrap-nya ya. Kita akan copy dulu. Oke, untuk link CSS-nya kita akan pasangkan di sini. Oke, ini sudah dari Bootstrap. Kita berikan judul, title-nya membership. Ya, kita lihat apakah sudah berjalan. Ya, membership sudah ada ya. Di title-nya sini juga sudah membership. Oke, sekarang untuk formatnya saya akan menggunakan kontainer ya. Untuk view ini menggunakan kontainer dari Bootstrap seperti ini. Saya copy kontainer float. Oke. Yang paling atas saja. Nah, yang ini kemudian komen indentation-nya saya betulkan dulu ya seperti ini teman-teman. Kita lihat. Nah, udah ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan spacing-nya ya agar tidak terlalu nempel ya ke bagian atas. Nah, di sini ada di Bootstrap ada margin dan padding. Kita akan menggunakan padding di mana mungkin menggunakan padding 3 aja cukup ya. Jadi saya nambahkan di sini kontainer P-3. Oke, nah ini sudah nggak terlalu nempel ke atas. Oke, sekarang sebentar ini saya perbesar dulu. Oke, saya rasa sudah cukup besar ya. Oke, sekarang kita sudah membuat satu halaman pertama view. Nah, di sini kita ingin menampilkan nanti seluruh data dari member. Oke, kita coba buat listnya dulu ya. Kita buat table aja. Kita ambil tampilan table yang paling sederhana, misalnya seperti ini ya. Ini saya copy, ini yang bagian ini yang akan saya ambil, jadi saya copy di sini. Oke, saya pindahkan ke sini. Oke. Ya, indentation-nya saya betulkan. Kita lihat. Ya, sudah tampil ya teman-teman ya. Sangat sederhana sekali. Jadi di sini ada first, sebuah tabel, ada nomor, first, last, header. Nah, sekarang kita coba dulu. Di sini kan ada nomornya nih. Header dari tabel ini kita tentukan. Nah, nomor, kemudian nama,
nama dari member, kemudian misalnya nomor teleponnya, kemudian ada emailnya, ya. Terus mungkin kemudian satu lagi ada catatan, ya, catatan seperti ini. Oke, karena sekarang kita menambahkan satu kolom, berarti di bawahnya juga harus ada tambahan satu kolom. Yang lainnya bisa saya hapus dulu. Oke, seperti ini. Ini ada double-double, saya hapus ya yang bawah. Oke. Nah, kita cuma punya satu tabel aja sekarang. Kita lihat hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita punya sebuah tabel dengan kolom nama, phone, email, dan note. Satu lagi, saya akan tambahkan action. Ini yang akan nanti kita gunakan, di mana di dalam table action ini, ya di bagian bawah sini, untuk setiap baris data kita akan menggunakan button, ya, di mana button ini nanti untuk button update dan button delete. Ini kita tambahkan kelas dulu dari Bootstrap. Misalnya untuk ini adalah button warning biar berwarna kuning. Kemudian untuk delete kita gunakan button ini. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah mempersiapkan tampilannya. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya, kita akan mulai membuat controllernya. Saya akan mempersiapkan dulu di sini sebuah controller, di mana controllernya bernama controller member. Oke, kita punya controller member.php. Sekarang di dalam controller member ini isinya murni adalah logik dari PHP itu sendiri, dari aplikasi ini nantinya. Nah, di sini saya akan buat controller di mana, nah, sebelum ini saya akan buat dulu sebuah model dari member, ya. Nah, model member di sini sama, di sini adalah PHP. Kemudian saya akan buat untuk model member ini memiliki sebuah kelas dengan nama member. Kelas member. Tidak menggunakan ini. Nah, begini ya. Nah, kelas member ini memiliki beberapa atribut. Atributnya antara lain kita buat aja public name, ya. Kemudian ada phone tadi. Kemudian ada email, dan kemudian ada note, ya, seperti ini teman-teman. Oke, model kita sudah siap. Jadi model seperti tadi saya sempat jelaskan adalah representasi dari sebuah table, ya. Nah, di sini kita sudah siapkan modelnya dengan memiliki 4 atribut berikut, atau bisa dibilang kalau di table ini adalah 4 kolomnya. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke controller yang sudah kita persiapkan. Nah, di sini karena kita akan menggunakan model member tersebut, maka jangan lupa untuk melakukan include, ya, include dari model member. Tentu saja gunanya agar kelas model member itu bisa dikenali di dalam file controller member.php ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu file view lagi, di mana kita akan menambahkan data member, yang data tersebut nantinya akan disimpan di dalam session dan ditampilkan di dalam view member ini. Ya, saya akan buat satu lagi. Ini view member, saya duplicate aja. Ini saya beri nama add member. Ini view add member. Ini kita berikan judul yang berbeda, new member. Ya. Nah, tabelnya kita hapus tentu saja. Kali ini kita akan menggunakan form, ya.
sebuah form. Kita coba cari form di Bootstrap. Nah, kita cari form yang sesuai. Di sini misalnya ada form. Oke, form ini yang akan kita ambil ya, sudah mirip. Kita copy, kemudian kita pastekan di dalam sini. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat, kita membutuhkan email, oke, tapi kita tidak membutuhkan password, ya. Kemudian address kita tidak membutuhkan juga. Kita bisa copy ini aja di bagian atasnya sini sebagai pengganti dari phone. Untuk phone, berarti ini namanya kita ganti jadi input phone, ya. Kemudian di sini kita nggak memerlukan address, tapi kita memerlukan node. Ya, input saya ganti input node. Oke, eh, form row kita bisa menggunakan ini. Oh, form. Oh, oke, ini ya kita tambahkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita menambahkan form row di bagian atas lagi. Di sini tentunya untuk namanya dia input name. Oke, yang ke bawah semuanya kita sudah bisa hapus hingga submit. Yap, seperti ini teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini tentu saja menunya adalah tadi view add member. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah memiliki sebuah halaman baru dengan nama add member. Mungkin untuk lebih mempermudah, kita akan menambahkan navigasi. Navigation. Nah, kita menggunakan ini aja teman-teman ya. Kita copy dulu. Kita tambahkan di bagian setelah judul misalnya. Nah, oke, setelah judul di sini di dalam kontainer. Nah, di sini ini ada menunya, kemudian ada nih card body ya. Nah, kita akan pindahkan isi dari page kita ini ke dalam sini. Oke, ke dalam card body. Kita lihat dulu hasilnya. Ini seperti ini. Sudah ya. Jadi di bagian atas ini adalah menunya. Kemudian di bawah ini di dalam card body adalah isinya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah ya. Oke, di sini saya akan menambahkan link yang sesuai. Kita ulangi lagi di bagian link yang sesuai ini. Di sini adalah halaman view add member. View, nah di sini view member. Oke, yang terakhir kita hilangkan. Ini statusnya saat ini adalah aktif. Jadi yang di atas kita hilangkan. Nah, yang untuk pertama kita kembalikan dia ke view member .php. Ini member list seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kalau kita klik ke member list, dia mestinya kembali ke halaman daftar member. Oke. Selanjutnya di halaman selanjutnya di halaman daftar member ini tentu juga akan kita berikan link. Nah, di sini saya kopikan dulu. Kita kembali ke view member, kita kopikan di bagian atas ini ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini.
Sudah record body. Nah, yang bawahnya juga kita copy. Cuman div aja. Jadi kita bisa tinggal menambahkan 2 kali div. Oke. Nah, seharusnya sudah selesai sekarang. Kita refresh. Nah, sudah ya. Dia sekarang, oh dia masih di member mintanya. Oke, karena kita set yang aktif ini adalah sekarang seharusnya di bagian member list. Jadi ini aktif. Ini. Refresh. Nah, dia member list. Kalau ke new member sudah ke halaman new member ya. Ini ke halaman member list dan seterusnya. Oke, agar tampilan formnya kita lebih cantik, kita akan atur dulu sedikit dengan menggunakan width ya teman-teman ya. Formnya di sini kita tentukan dulu dia menggunakan kelas dari Bootstrap yang width-nya 75. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, seperti ini. Kemudian marginnya kita tentu margin X-nya ya. Jadi yang di sumbu X-nya kita tentukan auto. Oke, nah dia sekarang sudah ada di tengah. Input name-nya saya akan ini jangan placeholder-nya jangan ini. Ini ya, di sini kita bisa tentukan panjangnya. Karena kalau kita lihat di sini email itu panjangnya 6, kemudian ini yang di font saya samakan MD6. Kalau begitu yang di bagian name saya gunakan 12. Demikian juga yang di bagian note. Saya gunakan 12. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah di tengah ya teman-teman ya. Oke, tinggal sesuaikan yang font ini mestinya tidak ada placeholder-nya. Kita hilangin placeholder-nya, email juga kita hilangkan. Ups, ini namanya masih typo ya tadi ya. Input email gitu aja. Kita gunakan input email. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya? Oke, sudah selesai. Oh ya, note-nya juga placeholder-nya kita hilangkan saja. Nah, sudah selesai. Formnya kita sudah siap. Kemudian member list-nya kita juga sudah siap. Ini sampai sekarang kita masih bermain di view-nya dulu.